Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram yang sama-sama kita hormati, Kodai Masjid Ar-Raudhah, Ustaz Ari Susanto beserta jajarannya, Ustaz Sandi, juga Ustaz Imam. Hadirin kiram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Ardi. Mari kita doakan para ustaz, para kiai yang senantiasa selalu bersama kita, berikan kemudahan di setiap urusannya, baik urusan dakwah syiarnya ataupun urusan duniawinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, para orang tua, para santri yang hadir pada malam hari ini, tidaklah suatu kata yang indah kecuali hanya doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, siapapun yang mendengarkan suara ini, terutama di kompleks perumahan PPH 2 Cilengsi, mudah-mudahan Allah selalu menurunkan keberkahannya, Allah selalu menurunkan rezeki yang berlimpah, Allah memudahkan semua urusan-urusan kita, Allah mudahkan di setiap kesulitan kita, Allah bukakan jalan, pintu hidayah, pintu rahmat, pintu keberkahan, dan juga terutama pintu maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pada malam hari ini dengan niat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Niatkan di dalam hati bahwa kita mulai lahir ke dunia sampai saat ini sedang mengisi dunia, dan sampai nanti kita meninggalkan dunia, kita statusnya menuntut ilmu. Status kita, ID card kita jangan sampai hilang.
Karena sudah jelas tadi hadisnya, tidak pandang usia, anak-anak, bapak-bapak, lansia sekalipun, tidak pandang harta, dia miskin mau dia kaya, tidak pandang jabatan, posisi, mau dia rakyat biasa ataupun penguasa, ya, semuanya diwajibkan, ya, menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita masuk dalam kategori orang yang senantiasa terus dan terus belajar dan belajar, yaitu menuntut ilmu. Karena di saat ada kesalahan, di saat ada kekhilafan, ada kekeliruan, kalau kita niatnya belajar alias menuntut ilmu, sudah dijelaskan ya di taklim bab-bab sebelumnya, itu akan selalu dimaafkan. Alhamdulillah, itu akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu niatkan ya, duduk di masjid ini, duduk di majelis taklim ini, di majelis ilmu ini, untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya, dan terus kita istiqomah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, hari ini tentunya terasa bulan Rabiul Akhir, terasa kita sudah masuk di bulan Oktober ini ya. Waktu terus berjalan, waktu terus berlalu. Apakah ibadah kita terus ikut berjalan dan selalu kita tingkatkan? Apakah ibadah kita terus semakin kita pupuk dengan ibadah-ibadah yang lain? Amalan-amalan kita apakah terus kita tingkatkan kualitasnya? Tidak hanya kualitasnya, tapi kuantitasnya juga. Dan tidak hanya kuantitas, kualitas pun itu yang utama, insya Allah. Karena seyogyanya kita di dunia diturunkan rahmat dari Allah untuk kita semuanya ya. Itu separuh saja, sedikit saja, tidak banyak, tidak semuanya diturunkan pada manusia, tidak semuanya diturunkan ke dunia ini. Di dunia paling cuma 1% saja Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan rezekinya. 99%-nya di akhirat. Ya. Mana buktinya, mana contohnya bahwa rezeki, bahwa ya karunia yang Allah turunkan cuma sedikit saja. Tidak semua orang. Contohnya ya, kepala desa. Dalam satu desa atau kelurahan ada berapa? Ada satu. Apakah dia merangkap jadi Pak Camat juga? Merangkap gak? Tidak. Berarti itu tandanya karunia tidak diturunkan semuanya. Lalu kemudian bupati, apakah dia merangkap sebagai gubernur atau merangkap sebagai RT? Ada gak kira-kira? Ya, itu berarti ya karunia Allah dalam pangkat dan jabatan saja kita sudah lihat, cuma sekedar saja. Tidak semuanya diturunkan. Apakah ada seseorang yang menjabat, dia sebagai bupati,
merangkap sebagai gubernur, waduh, merangkap pula sebagai MPR, bahkan dia merangkap sebagai presiden. Kalau seperti itu, waduh, repot urusan. Ya. Terus kemudian yang kaya raya, orang punya. Contoh yang kita lihat di PPH. Apakah semuanya orang kaya? Tidak. Ya, ada orang yang belum kaya. Ada yang orangnya apalagi? Orang baru kaya, OKB, orang kaya baru. Ya, itu artinya berarti rahmat Allah, karunia Allah cuma dikasih sekedar saja. Termasuk ahli ilmu. Ya, kita saksikan di Masjid Ar-Raudhah ini yang ahli fikihnya, yang ahli tauhidnya, ya, yang ahli apalagi sosialnya, ya, muta'alim, menata kehidupan kita supaya lebih baik, menata pergaulan, menata adab dan tingkah laku. Terus ya, kitab yang lain tentang fikih, ada Kasifatus Saja dan kitab-kitab Fathul Muin yang lainnya. Ya. Terus ada ahlul tafsir. Itu artinya berarti ilmu saja tidak diturunkan semuanya, sekedar saja, sedikit saja. Ada ahli thariqah, ahli zikir, ya, ada lagi yang ahlul ibadah, rajin ibadah, ya, ada lagi yang ahli sholawat, ada lagi yang ahli kiroat, ya, terus apa lagi? Banyak. Ada yang ahli pengusaha, ahli pembisnis, ahli ngebohong, ada gak ahli ngebohong? Nah, asal jangan ahli ngebohong aja, ya. Itu dari ilmu saja sudah terlihat oleh kita, di depan kita, di lingkungan kita. Berarti artinya apa? Karunia Allah diturunkan hanya sekedarnya saja, tidak semuanya. Ya, mari kita awali pengajian taklim kita sebagai mukadimah saja, sebagai motivasi saja, sebagai pemantik saja, ya, supaya lebih terbuka wawasan kita, lebih terbuka ya hati kita untuk terus semangat belajar dan belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Syekhul Imam Syamsul A'immatir Rasyidin. Dan sesungguhnya Syekh, tuan guru kita, Al-Imam Syamsa, Imam Syamsa Al-A'immati, Syamsa A'immati Sarakhsi. Beliau dari bangsa Sarah. Kana mabtunan, wa kana yukarriru fi lailatin fatawadda'a fi tilkal lailah 17 marah. Wa hukiya, dan sudah dihikayatkan, ani Syekhul Imam, dari Syekh, dari tuan guru Al-Imam Syamsil A'immah, dari Imam Syamsil A'immah Al-Khalwani annahu qala. A'immat Al-Khalwani sudah berkata, innama, sesungguhnya, itu pasti, niltu hadzal ilma,
mendapatkan suatu ilmu bita'zimi, dengan takzim terhadap ilmu dan kitab. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Tuan Syekh, ma akhadtul makatiba, itu tidak pernah mengambil suatu kitab illa bitoharati, kecuali karena sebab dia sudah suci, ataupun karena sebab dia sudah bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini, dalam kitab Ta'limut Ta'alim, menjelaskan tentang takzim terhadap kitab. Kitab yang kita ketahui ada berapa? Ada 4. Satu kitab Taurat, 2 kitab Injil, 3 kitab Zabur, 4 kitab suci Al-Quran. Itu wajib kita ketahui. Wahukia, dan sudah memberikan hukum, sudah memberikan hikayat, Anis Syekhul Imam, dari Tuan Guru Al-Imami Syamsil A'immati, dari Imam Syamsil A'immah Khalwani Al-Khalwan, annahu qol, beliau sudah berkata, innama niltu hadzal ilma, sesungguhnya itu pasti, niltu hadzal ilma, mendapatkan suatu ilmu, tidak hanya ilmu tetapi keberkahan daripada ilmu, kemanfaatan daripada ilmu, cahaya daripada ilmu. Itu dengan apa caranya supaya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan cahaya, mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan daripada ilmu? Dengan cara apa? Bitakzimi, dengan cara takzim. Takzimnya di sini rujuk terhadap Alkitab, terhadap kitab. Ya, berarti kitab suci Al-Quran, ataupun kitab-kitab yang lain, terutama yaitu kitab suci Al-Quran. Fa inni ma akhadtu, karena sesungguhnya aku, kata Tuan Syekh, itu tidak pernah mengambil al-makatiba, mengambil kitab. Beliau itu tidak berani mengambil kitab suci Al-Quran ataupun kitab yang lain. Ya, berarti kalau otomatis mengambil, pasti dong dipegang. Ya, dipegang terus dibawa. Ya, sebagaimana kita kalau misalkan sudah berwudu, bawa Quran, pegang Quran. Tapi kalau berhadas, nah, jangan sampai. Illa, beliau tidak pernah membawa atau memegang, memindahkan sekalipun kitab tersebut, ya, terutama kitab suci Al-Quran, illa bitoharah, kecuali dalam keadaan suci. Nah, maka bisa kita lihat dari keterangan kitab ini, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu, mendapatkan cahaya daripada ilmu, berarti kita harus takzim terhadap kitab, terutama kitab suci Al-Quran.
Dengan cara apa? Takzimnya. Ya, terutama dengan cara bersuci, alias badan kita sedang suci, alias berwudu. Ya, awas jangan sampai kita sedang punya hadas, baik hadas kecil, apalagi hadas besar, kita coba-coba pegang Al-Quran atau membawa Al-Quran, ya, atau memindahkan Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, ya, jangan sampai. Itu berarti kita tidak mempunyai etika. Kita berarti suul adab terhadap kitabullah. Kalau kita coba-coba ngambil, ya, bawa atau memegang Al-Quran, itu bahkan di dalam surah Al-Waqiah, dalam mukadimah tadi, satu ayat, la yamassuhu illal mutahharun, ya, tidaklah aku turunkan, tidaklah aku berikan, tidaklah aku sampaikan, ya, dan aku datangkan, aku berikan cahayanya, aku berikan manfaatnya, aku berikan barokahnya, illal mutahharun, kecuali kepada orang-orang yang telah disucikan. Mudah-mudahan, ya, dalam keseharian kita, ya, takzim terhadap kitab, ya, takzim, ya, terhadap ilmu, dengan cara kita selalu menjaga kesucian kita, selalu menjaga kebersihan kita, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, suci dari najis, ya, berarti pakaian kita harus suci, badan kita harus suci secara zuhiriyah, apalagi secara batiniahnya, hati dan niat kita harus suci. Ucapan kita kalau dibasahi dengan Al-Quran itu menata hati kita supaya lebih bersih. Kenapa terkadang kita selalu gundah gulana, selalu galau, kalau bahasa anak sekarang tuh, ya, selalu andilau, antara dilema dan galau, selalu ngeluh, ya Allah, ya, hidup ini kok selalu serba kekurangan, selalu diberikan kesulitan, ya Allah, ya, sehingga hatinya tidak tenang. Nah, bisa jadi kita jarang membaca Al-Quran. Ucapan yang kita baca, terutama Al-Quran yang membasahi lidah kita, bibir kita, itu tembus ke dalam hati. Dia akan bersihkan hati kita dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari ujub, dari riya, takabur, sombong. Itu akan terhindar kalau hati kita bersih. Berarti dengan cara membaca Al-Quran. Berarti kalau kita sudah sering membaca Al-Quran, ya, tidak hanya kita suci, tidak hanya kita bersih, tetapi basahi pula lidah kita dengan Al-Quran. Karena dengan takzim terhadap kitab tersebut, dengan ilmu tersebut, salah satunya dengan cara suci. Insya Allah. Mudah-mudahan dalam kajian singkat malam hari ini, tetapi mudah-mudahan kita berharap pada Allah manfaat dan barokahnya yang banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu aja, kurang lebihnya pasti banyak kekurangannya, lebihnya pasti lebih salahnya, mohon dimaafkan, dan mohon senantiasa mudah-mudahan kita kepada Allah berdoa dan memohon pengampunan atas dosa dan kekhilapan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup, ya, dengan doa, mudah-mudahan, ya, kita diberikan kemudahan di setiap urusan, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, dan dimudahkan di dalam ibadah, dan dimudahkan di dalam kebaikan, di
dalam mencari nafkah dan juga mencari ilmu. Sejenak angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, ya, kita fokuskan, minta sama Allah berkahan dan cahaya daripada ilmunya. Rabbal alamin wa'afuna karim wa'afuna wa barakal alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya barik wasallam radhiyallahu ta'ala wa sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana wa bil khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa babal rizq wa babal ilmi wa babal sihhati wa babal salamah wa babal karamah wa babal darajah wa babal afiyah wa babal istiqamah wa babal hidayah wa babal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.